Shalom. Sangat senang bisa bertemu dengan sahabat-sahabat doa yang saat ini ada di mana saja. Pada saat ini saya akan membagi cerita menuju ke Halmahera Barat di Jailolo. Mengapa saya harus ke sana? Karena di sana itu ada sahabat-sahabat doa atau orang-orang yang percaya. Sudah lama sekali mereka rindu ingin didoakan oleh saya. Dan luar biasa. Tantangannya luar biasa. Mereka berusaha sedemikian rupa untuk menyingkirkan semua halangan-halangan agar mereka bisa melangkah menuju ke tempat di mana saya berada. Dan saya hanya dibatasi 3 hari saja di sana untuk melayani umat. Nah, dalam perjalanan menuju ke Jailolo itu memakan waktu 5 jam itu, atau kalau agak lambat ya 6 jam. Dalam perjalanan di kendaraan itu ada pelangi. Tiba-tiba saya melihat ada pelangi. Belum lama perjalanan kendaraan terlihat itu ada pelangi di langit. Ada pelangi, dan saya percaya pelangi itu tanda ada janji setia Tuhan yang akan menyertai. Ada sesuatu yang Tuhan mau perlihatkan ketika saya berjalan melayani bersama dengan Dia, yaitu Yesus Kristus yang dahsyat, yang bangkit dari antara orang mati. Saya harus turun di sahabat yang kekasih, teman Pendeta Grace Kucame selaku ketua jemaat yang ada di Jemaat Gemi Zaitun Lolori. Saya dimintakan untuk melayani baptisan. Luar biasa ketika firman disampaikan dan pelayanan bisa berjalan dengan luar biasa. Dan setelah pelayanan ibadah di gedung gereja, kami juga harus turun untuk makan bersama dengan keluarga yang anaknya dibaptis. Setelah itu kami harus turun juga mendoakan doa pentahiran rumah Ibu Pendeta Grace Kucame yang ada di Toboso. Luar biasa. Itu momen-momen yang sebenarnya itu tidak pernah direncanakan, tetapi dia mengalir begitu saja. Setelah kami kembali dari rumah Ibu Pendeta Grace untuk pentahiran, kami harus segera kembali ke pastori. Dan saat selesai istirahat beberapa waktu, kami juga harus menerima tamu-tamu yang lain yang mencari saya untuk ke pelayanan doa. Dan saya bersama dengan Ibu Pendeta Grace dengan penuh sukacita melayani mereka satu persatu. Dan luar biasa pekerjaan Roh Kudus mengalir seperti air yang jernih, yang menenangkan dan menyejukkan di hati siapa saja yang membuka hati untuk menerima kehadiran Roh Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati. Dan sangat senang sekali Tuhan pertemukan kepada saya seorang ibu, dia pengasuh sekolah minggu. Yaitu walaupun dia hanya seorang guru sekolah minggu, tetapi Tuhan taruhkan karunia Roh Kudus dalam hati, juga kedua matanya yang melihat kuasa Tuhan yang orang lain tidak bisa melihat, tetapi dia bisa melihat. Nah, ini luar biasa, dan saya tidak pernah menduga bisa bertemu dengan dia. Dia pun hanya karena mendengarkan firman apa yang saya beritakan di gedung gereja, kemudian hatinya sangat rindu sekali untuk bisa berjumpa dengan saya di pastori bersama Ibu Pendeta Grace di sana. Setelah kami menjadi sahabat yang baru, di mana yang penuh sukacita melayani siapapun yang minta didoakan. Luar biasa. Setelah itu kami juga harus turun ke rumah ibu itu
untuk minta didoakan pentahiran rumah mereka di sana, di Lolori juga. Pelayanan terus berlanjut pada hari Minggu sore sampai tengah malam. Ada pasien yang datang dengan berbagai keluhan, dengan berbagai harapan, karena di dalam nama Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Dan yang paling ekstrim adalah ketika kami mendoakan, orang-orang yang tidak terduga dia datang hanya dengan mendengar atau melihat saya ada di sana. Kami ada siap untuk melayani mereka. Yang minta didoakan kandungannya, ya, karena ingin mendapatkan keturunan anak yang berikutnya karena Anda mengalami gangguan kandungan, dan menurut dokter bahwa rahimnya sudah terbalik, tidak bisa lagi ada hadir bayi di dalam, sehingga mereka suami istri harus membuat bayi tabung. Tetapi usaha untuk membuat bayi tabung itu gagal. Kemudian mereka akan mencoba yang kedua kalinya. Proses doa itu ketika kami menjamah, ketika kami mendoakan ibu itu, ternyata di dalam tubuhnya itu ada gangguan dari kuasa kegelapan. Karena mereka pernah datang ke orang-orang yang sebenarnya tidak berkenan untuk turut campur dengan cara-cara magic ataupun di luar roh Tuhan Yesus, sehingga kami harus mendoakan untuk mengeluarkan roh itu dari tubuh, yaitu serupa dengan naga ya. Memang mereka pergi ke tempat yang dimana naga itu ada. Tapi kami tidak memaksa, kami hanya mengatakan karena sudah datang harus membuka hati kepada Tuhan Yesus. Kita hanya bisa mendoakan minta kemurahan Tuhan karena mereka telah membuat kesalahan. Karena ketika mereka sudah sampai di tempat yang lain, itu berarti mereka pernah menyakiti hati Tuhan, melukai hati Tuhan Yesus. Karena dia sebenarnya orang Kristen, orang yang sudah percaya kepada Yesus tetapi mau ke tempat itu. Karena keinginan tadi, ya, ingin mendapatkan keturunan. Karena ibu itu sudah membuka hati, kami mendoakan dan keluarlah, ya, si oknum jahat itu keluar. Kemudian kami juga mendoakan seorang ibu yang memiliki keluhan di tempat kerjanya, ya, di mana ada ancaman-ancaman dari anak buahnya. Dia sangat takut kalau ancaman itu disertai dengan memakai permainan kuasa kegelapan. Kami mendoakan, dan ibu janda ini sungguh luar biasa karena dia imannya yang luar biasa, bertekun setiap siang dan malam hanya bersandar kepada Tuhan Yesus. Maka dia tetap dalam lindungan Tuhan, dan kuasa kegelapan yang ditujukan kepada dia tidak akan pernah dapat berbuat apa-apa terhadap ibu ini. Kami mendoakan seorang oma, orang ibu yang sudah lanjut usia dengan masalah kedua kakinya. Nah, usia yang sudah lanjut, tetapi kami hanya meminta dan memohonkan kepada Tuhan agar supaya sekalipun ibu ini tidak bisa berjalan dengan normal, tetapi yang penting dia tidak merasakan rasa kesakitan bagian kakinya. Kemudian yang paling ekstrim adalah ketika kami harus melayani seorang pemuda yang membuka hati dan ingin dibebaskan dan dilepaskan dari berbagai perbuatan jahat, perbuatan dosa apapun itu yang sangat-sangat keji di mata Tuhan. Kami juga harus mendoakan pasang suami istri sudah lama tidak bertemu. Sungguh luar biasa, ketika mau menuju ke Pastori Lolori saja mereka hampir balik pulang rumah. Karena tiba-tiba di tengah jalan mendapatkan gangguan dalam lambungnya, kemudian kendaraan yang sebenarnya kendaraan itu sudah diisi penuh bensin, tapi tiba-tiba mati di tengah jalan.
Sampai suaminya bilang kita balik pulang saja, tetapi istrinya bilang kuat, ini memang gangguan dari kuasa kegelapan yang menghalangi langkah kita. Dan pada akhirnya mereka tiba juga, luar biasa pertolongan Tuhan, tiba juga di Pastori Lolori. Dan ketika terjadi jamahan oleh kuasa Tuhan, saat ini mereka menceritakan bahwa luar biasa kuasa Tuhan kepada anak-anak Tuhan ataupun umat yang tetap kuat mencari Tuhan, tidak pernah ditinggalkan dan merasakan damai sejahtera yang luar biasa. Dan suaminya didoakan, dilepaskan, diputuskan perjanjian-perjanjian kuasa kegelapan dari nenek moyang mereka, ya, yang mungkin sebagai generasi ini mereka tidak pernah mengenal itu, ataupun tidak pernah menyadari bahwa hal itu ada. Tetapi sesungguhnya karena mereka adalah keturunan lewat darah, maka otomatis warisan nenek moyang itu masuk ke dalam hidupnya. Dan saya hanya mengingatkan dalam doa juga agar supaya membuka hati untuk bisa terlepas dari perjanjian-perjanjian kepada roh nenek moyang mereka, yaitu untuk menyembah berhala, bukan menyembah kepada Yesus. Sekalipun mereka sudah Kristen, tapi sesungguhnya masih ada butuh dimurnikan hati mereka agar supaya benar-benar hanya percaya kepada Yesus saja, tidak bisa terlibat lagi dalam ritual-ritual penyembahan berhala dalam bentuk apapun. Dalam doa pun diingatkan agar supaya Bapak ini tidak bisa lagi terlibat di dalam makanan dalam ritual penyembahan berhala di sekitar kehidupan mereka. Sebagai istri juga merasakan kesembuhan, tiba-tiba sudah hilang itu yang dirasa sakit bagian lambungnya, tidak pernah lagi terjadi. Dan tadi saja dia menelepon minta agar supaya saya mendoakan dari jarak jauh minyak agar menjadi minyak urapan untuk mentahirkan kamar-kamar bahkan rumah mereka untuk dipercik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu saja yang bisa saya bagikan pelayanan selama ada di Jailolo. Kemudian yang terakhir, besoknya hari Senin saya harus berangkat ke Tobelo, kembali ke Halmahera Utara kembali. Saya harus singgah di rumah satu keluarga untuk didoakan di mana mereka memiliki juga keluhan-keluhan, kerugian akibat kerja yang tidak benar, pembangunan rumah mereka dari tukang-tukang yang mereka pilih, dan itu dia harus merelakan, melepaskan semuanya itu dan meminta doa agar supaya mereka mendapatkan tukang yang baik untuk bisa menyelesaikan pembangunan rumah mereka di kebun dan usaha-usaha mereka dan sakit penyakit apapun yang mengganggu pada tubuh mereka dan anak-anak mereka yang sementara sekolah atau kuliah di tempat yang lain. Nah, kiranya apa yang saya sampaikan ini bisa memotivasi hati dan pikiran saudara-saudara sahabat doa, bahwa Roh Yesus yang bangkit dari antara orang mati, Roh itu setiap saat dan setiap waktu akan menolong saudara-saudara ketika saudara-saudara dengan iman, yakin dan percaya dengan sungguh-sungguh. Ketika engkau meminta di dalam nama Yesus, Roh Kudus datanglah, dia akan menolong dan menyertai. Kemudian selanjutnya saya mengadakan perjalanan dengan penuh sukacita ke Tobelo kembali. Biarlah perjalanan pelayanan ini, mungkin banyak orang bertanya, ada yang bertanya apakah Ibu Pendeta tugaskan di Lolori. Belum waktu mungkin ke sana lagi, tetapi saya bermohon, saya meminta atasan di kantor sinode untuk ditempatkan di Halmahera Utara. Karena kenapa harus ke Halmahera Utara? Karena saya belum pernah pelayanan di Halmahera Utara. Kalau di Halmahera Barat sudah 20 tahun. Pasti merindukan tempat yang baru. Kemudian ya semuanya yang baru.
belajar adat istiadat atau kebiasaan umat yang ada di Halmahera Utara dengan firman Tuhan. Kiranya apa yang saya bagikan pada saudara-saudara saat ini akan memberi semangat, ya, semangat tetap melayani Tuhan, ya. Walaupun banyak tantangan, banyak kesulitan, tetap percaya. Gangguan-gangguan itu bisa kita lewati kalau hati kita terbuka untuk mengundang Roh Kudus. Undang di dalam nama Yesus, pasti semuanya itu bisa kita lewati dengan sukacita. Karena tidak ada satu perkara yang terlalu sulit di dalam nama Yesus. Bisa dilewati. Apapun itu, saudara-saudaraku. Dan penolong itu sudah disediakan untuk saya dan saudara-saudara, yaitu Roh Kudus. Roh yang bangkit dari antara orang mati. Itulah roh kebenaran. Bukan roh tete nenek moyang kita yang sudah mati bertahun-tahun di kuburan, kita menangis di sana. Tidak bisa. Tetapi panggillah, bersujudlah kepada Roh Yesus yang bangkit dari antara orang mati, yaitu Roh Kudus. Roh Yesus yang dahsyat, ya. Dialah roh yang memegang kunci sorga, juga kunci neraka. Dialah yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega. Amin.